Saudara-saudara, dalam setiap kebersamaan selalu ada peristiwa di mana kita dikecewakan, kita merasa dikecewakan, kita merasa disakiti, kita sakit hati, kita marah, kita kesal, apapun yang kita mau katakan atas perlakuan orang lain kepada kita yang kita nggak suka. Kain merasakan kekecewaan, dan dia tahu kekecewaan itu bisa oleh karena memang langsung Tuhan, sebab Tuhan menolak persembahannya. Atau Habel yang menjadi penyebab sebuah kompetisi, sebuah pembanding. Kain ditolak persembahan oleh Tuhan, Habel diterima persembahannya oleh Tuhan. Reaksi yang muncul dalam diri Kain memang belum terlihat langsung, tapi Tuhan mengetahui. Maka Tuhan datang kepada Kain dan dia bertanya, mengapa? Ada dua yang dipertanyakan. Soal pertama, mengapa? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa? Mungkin saja Kain bisa menjawab, karena ada banyak alasan kecewaan yang kita alami. Ada banyak alasan ketidaksukaan kita terhadap peristiwa. Nah, yang pertama ini, ketika Tuhan menanyakan tentang mengapa, dia mau bilang tentang di luar dirimu ada banyak peristiwa, ada banyak perlakuan orang terhadap engkau, dan di situ kau harus akui tidak semua engkau bisa kendalikan, dan kau tidak bisa mengendalikan orang lain sekitarmu, peristiwa yang ada di luar dirimu, sekalipun kau nggak suka. Tetapi ketika kau menerima dampak dari perilaku, peristiwa di luar dirimu, seolah Tuhan mau bilang, mengapa engkau panas, mengapa engkau muram. Seolah Tuhan nggak ngerti kenapa kita demikian, dan kita akan bilang, lu karena mereka, karena orang lain, karena peristiwa itu, dan kita membela diri. Tapi Tuhan bilang, mengapa? Soalnya Tuhan minta kita merenungkan sikap kita. Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah engkau tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Apakah engkau tidak berseri-seri ketika engkau berbuat baik? Apa yang dibuat oleh Kain, memberikan persembahan kepada Tuhan, dia mempersiapkan semuanya. Ya, dia mengatur semuanya, dan kesungguhan datang memberikan persembahan itu sesuatu yang baik di mata Tuhan. Yang kedua ini adalah bahwa di dalam diri kita selalu ada hal baik, selalu ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh kerjakan, yang boleh kita lakukan buat diri kita, juga buat orang lain. Tetapi ada banyak juga orang yang ketika dia sudah melakukan kebaikan yang dia perjuangkan, yang dia berkorban, melupakan kebaikan yang dia sudah kerjakan itu harusnya membuat dia senang, berseri-seri, bersuka cita. Dan bukan menghentikan itu oleh karena respon orang lain, respon sekitarnya, peristiwa di luar diri kita. Ketika mereka menolak kebaikan Anda, ketika mereka merendahkan kebaikan Anda, ketika mereka mengabaikan perjuangan Anda, pengorbanan Anda. Saudara, Bapak, Ibu, Tuhan tahu betul dalam diri kita selalu ada hal yang baik. Bagi seorang yang sudah berusaha berjuang, yang baik dia kerjakan, dia berkorban buat semua itu. Soalnya Tuhan mengatakan, kamu pantas untuk berseri-seri, wajahmu senang, kamu harus mengekspresikan sukacita, mengekspresikan kebanggaan apa yang kamu sudah lakukan. Tapi soal orang lain di luar diri kamu, bagaimana mereka menghargai atau tidak, itu bukan urusan Anda. Maka Tuhan bilang, hati-hati, dosa sudah akan mengintip. Untuk apa? Kita akan bisa merespon atas sikap orang lain yang tidak menghargai kebaikan kita. Tapi Tuhan bilang, kuasai mereka. Kita harus berkuasa atasnya. Berkuasa atas respon-respon negatif yang bisa muncul dari sebuah respon negatif orang lain kepada kita. Tetapi Kain akhirnya tidak mampu berkuasa atas reaksi terhadap respon penolakan. Kain membunuh Habel. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu Saudara?